Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Pak Cahyono mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Pak Cahyono mau cerita. Tetapi sebelumnya Pak Cahyono pengen adik-adik berdoa bersama-sama Pak Cahyono. Ya, yuk kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Ya, betul. Tutup mata. Lipat tangan, ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan, lalu ikutin Pak Cahyono berdoa kalimat per kalimat. Ayo semuanya tutup mata dan lipat tangannya. Ayo, masih ada yang belum tutup mata, masih ada yang belum lipat tangan. Ayo semuanya tutup mata, lipat tangan. Ayo Pak Cahyono tungguin. Semuanya. Ayo, tutup mata, lipat tangan. Ya, ikutin Pak Cahyono berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, kami merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yang Pak Cahyono mau cerita terambil dari Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Pak Cahyono akan membacakannya, adik-adik semuanya menyimak ya, mendengarkan ya. Ayo, kalau Pak Cahyono lagi bicara, semuanya harus diam. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, adik-adik, pada hari ini Pak Cahyono mau cerita bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus menolong kita. Bagaimana ya caranya Tuhan Yesus kok bisa menyelamatkan umat manusia? Bagaimana sih baiknya Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus menolong kita semua? Nah, kalau mau tahu kisah ini, maka kita harus mundur ke 2000 tahun yang lalu kira-kira. Yaitu ketika Tuhan Yesus lahir. Bagaimana ya kondisinya, keadaannya waktu Tuhan Yesus lahir. Yuk kita lihat. Nah, kayak begitu tuh Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Lahir begitu sederhana. Bayangkan, Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika dia lahir di dunia, sederhana sekali. Tidak ada kamar yang mewah. Hanya di kandang domba. Sederhana sekali. Terus, bagaimana ya bayi Yesus yang begitu sederhana ketika lahir bisa menyelamatkan umat manusia? Nah, adik-adik, Yesus semakin hari semakin besar. Dia dirawat, dijaga, dikasih makan sama papa mamanya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Orang tuanya Tuhan Yesus siapa? Ayo, Pak Cahyono mau dengar siapa? Iya, betul.
Papa mamanya Tuhan Yesus, orang tuanya Tuhan Yesus adalah Yusuf dan Maria. Yesus dirawat oleh mereka sehingga semakin hari semakin besar. Terus waktu Tuhan Yesus sudah besar, sudah gede, sudah dewasa, Yesus ngapain ya? Yuk kita lihat apa aja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menolong manusia, menolong kita. Yuk kita lihat. Wah, mana ya Tuhan Yesus? Katanya Tuhan Yesus mau lewat sini hari ini. Kita tungguin sebentar ya. Mana? Tuhan Yesus katanya mau lewat. Oh, tuh. Tuhan Yesus mau lewat. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus ketika sudah dewasa, sudah besar, dia bukan diam di rumah saja, tapi dia berkeliling kemana-mana, berjalan kemana-mana. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang sedang susah. Orang-orang yang dalam kesulitan. Susah apa ya? Sulit apa ya? Aduh, kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menolong kita? Yuk kita lihat beberapa perbuatan Tuhan Yesus untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Yuk kita lihat apa saja yang dilakukan oleh Tuhan. Yuk. Nah adik-adik, ternyata selama Yesus berkeliling kemana-mana, Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Hebat Tuhan Yesus ini. Luar biasa bukan? 5.000 orang loh dikasih makan dari 5 roti 2 ikan. Yesus melakukan mujizat, memberi mereka semua makan sampai makanannya berlebihan. Luar biasa ya. Tapi bukan hanya itu. Tuhan Yesus juga melakukan penyembuhan. Dia menyembuhkan orang yang sudah lama menderita sakit penyakit. Salah satunya adalah orang yang sakit kusta. Wah, Tuhan Yesus baik sekali. Tuhan Yesus luar biasa. Tidak hanya itu, bahkan Tuhan Yesus juga membuat orang lumpuh bisa berjalan. Hebat tidak adik-adik? Hebat sekali. Nah adik-adik, kita sudah lihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Tetapi apakah semua orang suka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat? Oh, ternyata tidak semua orang suka. Ada yang marah, ada yang iri, ada yang tidak suka ketika Yesus melakukan mujizat. Sehingga orang-orang ini menangkap Tuhan Yesus dan menyalibkan dia. Sehingga Yesus harus naik ke atas kayu salib. Orang-orang ini adalah orang-orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan sehingga Yesus ketika ditangkap, Yesus tidak melawan. Yesus tidak melarikan diri. Kenapa? Karena Yesus mengasihi mereka. Yesus harus naik ke atas kayu salib. Mereka yang seharusnya mati, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak mau menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, seharusnya mereka mati. Satu-satunya untuk menyelamatkan mereka, maka harus ada yang menggantikan.
Dan Tuhan Yesus yang menggantikan mereka mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia berdosa yang walaupun Tuhan sudah baik, Tuhan sudah menyembuhkan mereka, tetapi tetap tidak mau taat. Tuhan naik ke atas kayu salib untuk menggantikan, menebus dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus baik tidak? Baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, ketika kita hidup di dunia ini, adik-adik semua harus percaya pada Tuhan Yesus. Kalau sakit, minta tolongnya sama siapa? Ya, sama Tuhan Yesus. Kalau lagi sedih, minta dihibur sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Kalau lagi susah, minta tolongnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat dosa, adik-adik berbuat dosa, adik-adik salah, bikin papa mama sedih, bikin papa mama marah, minta ampunnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Sudah itu minta ampun juga sama papa mama. Jadi adik-adik, karena Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, apa saja yang adik-adik rasakan dalam hati, katakan kepada Tuhan. Gimana sih ngomong sama Tuhan? Bagaimana sih berkata-kata sama Tuhan? Bagaimana sih minta tolong sama Tuhan? Caranya cuma satu, yaitu berdoa. Berdoa itu berarti bercakap-cakap dengan Tuhan. Ulangin ya. Berdoa itu berarti bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan kalau berdoa bisa kapan saja, bisa di mana saja. Minta tolong sama Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Yuk, Pak Cahyono ajak adik-adik sekarang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan membuat setiap adik-adik kami yang masih muda belia ini mengenal Engkau sebagai Juru Selamat, Allah yang menyelamatkan hidup mereka. Tuhan tolong sehingga ketika mereka dewasa nanti, mereka menjadi anak-anak yang hidupnya memuliakan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.